المسلمون الآباء والأمهات المكرمون الحاضرين، الحمد لله سعيد بالمشاركة معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. Bismillah, mohon izin untuk menerjemahkan. Beliau mengawali tausiahnya dengan mengucapkan salam kepada kita semua sebagai wujud dari doa agar kita semua Allah berikan keselamatan, Allah berikan rahmat dan juga barokah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh al-mukarramun, para orang-orang mulia yang hadir di sini, para alim, para ulama, termasuk juga para takmir, dan juga beliau juga menyapa dan berterima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Semoga Allah tulis bagi kita semua pahala para syuhada, karena saat ini kita sedang menuntut ilmu, dan orang yang sedang menuntut ilmu itu sama dengan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول العلماء من أراد أن يكون من الفائزين والناجحين في الدنيا والآخرة يتعلم القرآن، لأن تعلم القرآن يعلمك كل شيء. Beliau menyampaikan, siapa saja yang ingin mendapatkan kesuksesan dan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya adalah belajar Al-Quran. Karena para ulama mengatakan, belajarlah Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita segala ilmu yang lain. Al-Quran yu'allimuka al-mahabbah wal-ukhuwah al-islamiyah. Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. كيف نتعامل مع الأخوة الإسلامية بأمرين اثنين؟ الأمر الأول عدم الضرر لأخيك المسلم. الأمر الثاني محبته وإيصال الخير له. Bagaimana kita bisa mewujudkan persaudaraan sesama muslim? Itu dengan dua hal. Yang pertama yaitu meniadakan bahaya dan keburukan bagi muslim yang lain. Yang kedua dengan memunculkan rasa cinta dan menyampaikan kebaikan kepada sesama muslim. النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في الأحاديث النبوية. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dan dua hal ini yang menjadi syarat agar persaudaraan sesama muslim itu terwujud berdasarkan dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, al-muslim, seorang muslim adalah apabila muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan juga perbuatannya. Ini adalah sebagai dalil prinsip yang pertama, bahwa kita meniadakan bahaya dan keburukan bagi sesama muslim yang lain. Yang kedua, hadis Rasulullah menyampaikan, tidak beriman kalian semua atau tidak sempurna iman kalian semua sampai kalian mencintai untuk saudaranya muslim yang lain sebagaimana apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah dalil dari amal yang kedua, yaitu memunculkan rasa cinta dan menyampaikan kebahagiaan bagi muslim yang lain. Jika kita cinta untuk disapa, kita juga harus menyapa muslim yang lain. Ketika kita cinta untuk diberikan kebaikan, maka kita juga berbuat baik kepada muslim yang lain. ومن صفات أهل الجنة سلامة صدورهم ومحبتهم لإخوانهم. قال الله تعالى
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. Dan salah satu ciri ahli surga adalah selamatnya muslim yang lain dari hatinya muslim itu dan munculnya rasa cinta kepada muslim yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, Allah itu akan mengangkat rasa ghil, yaitu kebencian dan kedengkian dari hati sesama muslim dan menjadikan mereka sebagai saudara. العلماء يقولون الأخوة الإسلامية على نوعين، النوع الأول أخوة الخصوص، النوع الثاني أخوة العموم. أخوة العموم المسلم يحب إخوانه المسلمين الذين معهم في البلد وكذلك يحب إخوانه المسلمين في العالم، في الصين، في أمريكا، في أستراليا، في أفريقيا، يحب لهم الخير ويدعو لهم بالخير. النوع الثاني قوة الخصوص، هذا يكون في قرابة الإنسان، والديه، إخوانه، أعمامه، أخوانه. يقول العلماء النوع الثاني الخصوص، المسلم يزيد لهم المحبة ويزيد لهم الإحسان ويزيد لهم الجد والصلة والإكرام. Para ulama menyampaikan bahwa ukhuwah Islamnya itu ada dua, yaitu persaudaraan secara umum dan persaudaraan Islam secara khusus. Ukhuwah Islamnya umum atau persaudaraan Islam yang umum adalah persaudaraan kita dengan seluruh kaum muslimin di dunia, di Indonesia, di seluruh Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Iran, dimanapun, selama mereka Tuhannya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, maka mereka adalah saudara kita. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka, karena mereka adalah saudara muslim kita secara umum. Adapun ukhuwah Islamah yang khusus atau persaudaraan Islam yang khusus adalah persaudaraan Islam dengan saudara kita yang punya hubungan kekerabatan, baik itu terutama kepada orang tua, kepada keluarga, saudara, besan, mantu dan sebagainya yang mereka punya hubungan kekerabatan. Dan khusus untuk yang kedua ini, para ulama menyampaikan kita harus menambahkan rasa cinta lebih banyak kepada mereka, kita harus berbuat baik lebih banyak kepada mereka, kita harus lebih memuliakan lebih banyak kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mereka muslim dan mereka punya hubungan kekerabatan dengan kita semua. ثانيا القرآن يعلمك المسارعة إلى رضا الله والمسابقة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita untuk bersegera untuk mendapatkan ridho Allah dan berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, dan bersegeralah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga Allah Subhanahu Wa Taala. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبادرون إلى الأعمال التي يحبها الله تعالى، وكانوا يتنافسون رضي الله عنهم في الأعمال التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan para sahabat itu sangat cepat atau sangat bersegera untuk mendapatkan ridho Allah, dan mereka selalu berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan yang diridhoi Allah oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ثالثا القرآن يعلمك فضيلة طلب العلم. الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang berikutnya, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya orang-orang mukmin, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Alhamdulillah, kita semua sudah beriman kepada Allah, kita sudah mendapatkan derajat yang tinggi. Namun apabila kita ingin mendapatkan derajat kita semakin naik, semakin tinggi, semua itu bisa dicapai hanya dengan menuntut
ilmu, dan ilmu itu yang akan mengantarkan kita kepada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فقال يا أهل السوق ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد مباشرة أهل السوق يخرجون من السوق ويدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أين الذهب أين الفضة أين المال يريدون يقولون الميراث فجاء أبو هريرة فقال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي تعلم القرآن تعلم الحديث تعلم الفقه ليس ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ولا الذي يحفظ مجلس العلم ويتعلم القرآن ويتعلم الحديث ويتعلم الفقه يكون والدا للنبي صلى الله عليه وسلم. Ada satu asar di mana setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Hurairah tiba-tiba datang ke pasar dan beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sesungguhnya warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi di Masjid Nabawi. Maka semua orang yang ada di pasar semuanya berlari menuju Masjid Nabawi. Ketika sudah sampai mereka bilang, loh, mana ada, kok tidak ada apa? Kok tidak ada emas, mana ada peraknya, mana beliannya, kok tidak ada apa-apa, cuma ada orang yang lagi taklim. Maka Abu Hurairah datang dengan tenang, hadza mirasun Nabi. Inilah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak mewariskan emas dan permata, namun Nabi Muhammad mewariskan ilmu kepada kita semua. Barang siapa yang telah mengambil ilmu, menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang mengambil bagian dari warisan para nabi dan rasul. Al-Quran yu'allimuka fadilat zikrullah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan yang keempat, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. لقي نبينا صلى الله عليه وسلم نبي إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أوصي أمتك بهذه الكلمات. ما هي الكلمات وصية إبراهيم عليه السلام؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dulu ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wasiatkan kepada umatmu dengan kalimat ini, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini adalah wasiat dari Abu Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu empat kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. يقول العلماء هذه الكلمات الأربع سهلة في اللسان سهلة في العمل وهي عظيمة في الثواب والأجر. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim memberikan wasiat dengan empat kalimat ini saja? Para ulama mensyarahkan bahwa empat kalimat ini sangat ringan di lidah, mudah diamalkan, namun pahalanya dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Beliau mengatakan ada ajar, ada sawab. Apa bedanya ajar dengan sawab? Ajar adalah balasan sesuai dengan amal. Kalau kita amal satu, dapatnya satu. Kalau sawab itu dapatnya lebih. Satu bisa dibalas 10, bisa dibalas sampai 500. Dan kalimat ini memiliki ajar yang besar dan sawab juga yang sangat besar. Al-Quran yu'allimu ibadat al-infaq fi sabilillah. Allah Ta'ala fi wasfi al-muttaqin wa mimma razaqnahum yunfiqun. As-sahaba radhiyallahu anhum
أن ينفقوا مما رزقهم الله تبارك وتعالى. الصحابة نوعين، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء. الأغنياء مثل عثمان رضي الله عنه وأرضاه رزقه الله مال كثير فكان ينفق كثير في سبيل الله تبارك وتعالى. فقراء الصحابة كذلك كانوا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يكونوا من أهل هذه الآية ويحصلوا على هذه الفضيلة. ينفقون حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. Dan yang kelima, Al-Quran mengajarkan kita ibadah yang namanya infak. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Tidak dikatakan harus kaya dulu baru berinfak. Setiap kita mendapatkan rezeki maka kita berinfak. Sama kita dengan para sahabat, sama keadaannya. Ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang belum kaya, ada yang miskin. Tapi kalau miskinnya sahabat dulu Pak, lebih parah daripada kita. Kita pernah dengar namanya Sa'labah, suami istri cuma punya satu kain, sehingga kalau Sa'labah sholat, istrinya di rumah nungguin, habis salam Sa'labah langsung pulang. Itu miskinnya para sahabat. Kalau kita dikatakan miskin, kalau blok dibuka itu masalah, apalagi ibu-ibu itu sampai tidak cukup kadang lemarinya. Kadang itu masih mengatakan saya bukan orang yang kaya. Tapi cirinya orang bertakwa, setiap mendapatkan rezeki dia berinfak. Yang kaya infaknya, ketika mendapatkan rezeki banyak, infaknya banyak. Ketika mendapatkan rezeki cukup, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Karena kita tidak diberikan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Bahkan saking pentingnya infak ini, sampai-sampai ada hadis mengatakan ittaqun nar, jauhilah neraka, hindarilah neraka, takutlah dengan neraka walau bisikit tamr, walaupun dengan secuil kurma. Ya, itu adalah bentuk dari besarnya pahala sedekah atau infak yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Al-infaq ala nu'ain, sirran wa alaniyah. Ulama yang berkaitan dengan wahdahu la yushahidu ahadun sadaqah as-sirr yaqulu ajr as-sadaqah. Mata yunfiq al-alaniyah? Dalam masjid, majlis al-ta'lim, madrasah yunfiq al-alaniyah. يقول له أجران، الأجر الأول أجر الصدقة والإنفاق، الأجر الثاني أجر القدوة والدلالة على الخير. Dan para ulama juga mengatakan bahwa sedekah atau infak itu ada dua macam, yaitu infak rahasia dan infak terang-terangan. Kalau infak rahasia yaitu yang diberikan secara rahasia atau cuma berdua, infak kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, yang ketiga itu hanya berdua. Itu disebut dengan infak secara rahasia. Adapun yang kedua adalah infak secara terangan, seperti misalnya ketika ada event kita sedekah di depan panggung, membangun masjid, kemudian infak di hadapan para santri, di hadapan para di sekolah. Nah, ternyata infak secara terang-terangan itu juga ada keutamaan, yaitu mereka mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala dari sedekah itu sendiri, yang kedua adalah pahala memberikan contoh dan teladan untuk melaksanakan amal, yaitu berupa sedekah, dan berusaha agar orang lain itu juga ikut sedekah seperti beliau. Inilah keutamaan dari pahala dari infak secara terang-terangan. نعمل بها نعلم غيرنا. تعلم القرآن يعلمك كل شيء. المفتاح الأول يعلمك القرآن للقوة الإسلامية. المفتاح الثاني يعلمك المسابقة إلى الخيرات. المفتاح الثالث يعلمك فضيلة طلب العلم. الرابع القرآن يعلمك فضيلة عبادة ذكر الله تعالى. خامسا القرآن يعلمك فضيلة الصدقة. Ini adalah
contoh pembukaan bagaimana Al-Quran itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Pagi ini kita baru belajar Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan persaudaraan sesama Muslim. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bersegera beramal soleh. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu thalabul ilmu. Yang keempat, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu zikir kepada Allah. Dan yang kelima, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berinfak ketika mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita cukupkan pembukaan tersebut. Bagaimana contoh kalau kita belajar Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan ilmu yang lain kepada kita semua. علما نافعا وعملا صالحا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. Oh ya, tadi lupa, beliau juga menyampaikan 5 hal ini adalah salah satu amalan yang harus kita jaga, harus kita amalkan, dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Dan Allah berharap agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal soleh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.